my hair. Guys, nih lihat. Ini adalah hasil layer rambut aku, potong sendiri. Walaupun nggak perfect banget, tapi sudah kelihatan bentuknya dan rapi, itu yang penting. Dan aku seneng banget karena aku nggak perlu keluar uang sama sekali untuk potong. Akhirnya skill set aku untuk potong-memotong ini berguna juga dan bisa hemat. Dan what do you think guys? Apakah ini bagus ataukah tidak? Let me know. Selamat siang teman-teman, apa kabar? Back again with me, Merlin. Ini aku dalam kondisi work from home hari ini. Dan ini sudah hampir jam 12 siang, 4 menit lagi itu sudah jam 12 siang. Dan cahaya cerah banget ya, ini adalah waktu break aku. Jadi aku sempetin sedikit tadi untuk lipat-lipat baju, terus agak sedikit dandan. Karena sebentar lagi aku akan ada Zoom call, jadi harus agak sedikit profesional. Ini masih pakai piyama. And ya, itulah enaknya work from home. Kita bisa ngerjain sesuatu yang lain yang tertunda dan kita akan hemat banyak waktu ya. So, ini aku mau sedikit agak dandan. Cuman sebelum aku dandan, aku kayaknya mau potong rambut sedikit karena this is already too long. Lihat teman-teman, ini kayak sudah menutupi dada. Dan karena aku nih orangnya mini, kerucil-kerucil begitu, kalau rambutnya kepanjangan, kayaknya aku kayak merasa seperti nenek sihir begitu ya. Jadi, mungkin aku akan rapiin karena ini sudah tidak berbentuk. What do you think guys? Mungkin agak sedikit tambahkan layer di kanan kiri. Lalu, mungkin kalau panjang tidak usah dirubah-rubah, tapi setidaknya ada layer. And I'm thinking about pony. Gini gitu guys. Karena selama ini aku nggak punya pony. And I get bored with this look. Jadi, let's get started. Kita tutup dulu jendelanya. Karena di luar ini berisik. Dan kita siapkan bucket challenge. Aku taruh di bawah. Dan kita siapkan bucket buat sampah. Dan of course teman-teman, gunting yang tajam. It has to be sharp. Ya, di sini aku punya peralatan gunting-guntingku. Barababa. Jadi ini mereknya apa nih? Dari Jepang banget, Koryu Nikko. Ya. Pertama-tama siapkan dulu ice bucketnya. Ini bukan ice bucket, ini adalah tong sampah. Taruh di bawah. Terus kalau kalian mau memotong rambut, you have to prepare sharp knife. It has to be sharp. Dan di sini aku punya peralatanku, professional haircut. Ya, ini mereknya Koryu Nikko. Koryu Nikko dari Jepang. By the way, untuk persiapan memotong rambut kita harus mempersiapkan gunting yang tajam, pemirsa. Ini aku punya merek Jepang, Koryu Nikko. Ini bagus banget. Ini adalah peralatan perangku dan guntingnya itu harus sharp ya. Jadi di sini ini adalah gunting untuk, lihat, warnanya metalik biru. And this is the color I chose. Ini harganya mahal ya teman-teman, hampir 2 juta hanya untuk gunting seperti ini. Tapi karena waktu itu aku butuh untuk menggunting-gunting dan ini tuh enak banget. Dia super light ya, dan dia ini tajam banget sampai ke ujungnya. Warnanya metalik, and ini adalah professional punya. Jadi kita bisa pakai ini. Dan juga di sini
ini ada gunting lainnya, bentuknya seperti ini, ya. Kalau kita buka, no, ini harusnya di sini. Jadi ini adalah untuk sandaran tangan jari manis. Ini bentuknya seperti ini, ya. Ini fungsinya adalah untuk jari ini manis kita, ya. Can you hear that? Ini profesional banget. Dari bunyinya sudah profesional. Dan ini adalah gunting untuk menipiskan rambut. Jadi kalau kalian punya rambut yang ingin macam shaggy-shaggy begitu ya, yang sempat terkenal, itu kalian memakai gunting ini. Ini enak banget. Di sini ada kayak karetnya begitu. Jadi setiap kali kita gunting itu kayak nggak murahan gitu ya, kayak gunting murah-murahan. And this one, ini adalah Couple. Tuh, mereknya. Ini salah satu gunting profesional pemotong rambut yang bisa aku suggest ke kalian karena aku pakai ini. And di dalam paketnya itu ada tasnya, ya. Di dalam tasnya kita dapat juga ini oil untuk melumaskan. Ini dia punya. Jadi ini adalah apa ya, penahan daripada gunting ini. Jadi kalau gunting ini terkena air atau sering terkena rambut, kadang-kadang dia itu menjadi kayak kasar gitu ya. Susah banget untuk digerakkan. Kita tinggal oleskan. Jadi ini kayak lip balm gitu bentuknya. Look like this. Kita bisa oleskan di sini. And yang terakhir di tas ini, look, ini ada pin atau kunci untuk menyeretkan, apa ya, menyeretkan itu untuk bikin ini pinnya itu lebih serat lagi ya. Jadi ini adalah pin atau kunci untuk mengencangkan ini pin yang di tengah-tengah sini. Jadi kadang kalau gunting kita punya sudah dipakai terlalu sering, dia akan menjadi loose juga ya. Dan kalau kalian gunting dengan gunting yang seperti itu nggak bagus dan cepet apa ya, loose, sehingga potongan rambut kalian itu kurang begitu bagus. Jadi aku biasanya pakai ini untuk mengunci sehingga gunting ini kalau dipakai itu kayak serasa gunting baru. So, itu tadi tentang ini barang, Core Unico. Aku rekomen banget. Ini harganya agak mahal ya. Waktu itu aku beli 2 juta di Indonesia dan masih cicil. Karena waktu itu aku masih kuliah, guys. Jadi nggak punya banyak uang ya. Oh, by the way, aku harus ambil sisir. Ini juga sisir profesional, harganya waktu itu kayak sekitar 5 euro begitu ya, mahal juga. Tapi ini sisirnya, mereknya apa nih? Silcomb. Ini enak banget pegangannya dan juga memang khusus spesial buat para pemotong rambut ya. Ini ada yang giginya rongga-rongga, ada juga yang giginya rapat. So, kita akan mulai. Jujur, aku bukan professional hair cutter ya, cuman aku berlatih aja. Yang penting di rumah bisa ngerjain sendiri kalau in case males ke hairdresser. Kalau kalian potong rambut juga bisa dengan kondisi rambut basah, terserah. Kalau kalian sudah mulai agak profesional, kalian bisa dengan rambut kering aja, fine. Ini, oh my god, rambutku. Tujuannya biasanya kalau di salon-salon itu kenapa kita kasih rambut orang itu basah, supaya dia tuh lebih gampang untuk disisir ya. Selain gampang disisir, bentuknya pun lebih gampang. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke.
partisikan rambut, aku akan mulai dari yang kiri dulu karena ini paling gampang. Aku ingin layer mulai dari dagu, so kita akan bagi lagi. Yes, this one. Kita harus ngukur ya teman-teman, kita kadang nggak bisa asal. Mulai dari segini. Inilah susahnya kalau potong sendiri, karena tangan kita kan mengarah ke arah yang lain, begitu ya. So, ini karena bentuk rambutku masih berantakan, jadi dia tidak terlihat betul-betul, tapi ini layernya sudah kelihatan teman-teman ya. Tapi aku pengen layernya agak sedikit lebih pendek lagi, so aku bakal cut lagi agak tinggi kali ini ya. Alright, sekarang ambil partisi yang belakang. Nah, tadi kan putusnya di sini. Sekarang kita lanjutkan. Inilah fungsinya kalau misalkan rambut itu harus dibuat basah kalau di salon ya, karena dia lebih gampang untuk lihat. Tapi kalau nggak mau pun juga nggak apa-apa. Asalkan kita bisa lihat ya di mana tadi potongannya. Kita lanjutkan lagi. Can you see that? Ini tadi potonganku. Ini yang panjang, yang original. Kita akan lanjutkan potongannya di sini. Alright. Goodbye old hair. Lihat teman-teman, ini sudah aku potong. Potongannya melingkar gini. This is a good sign. Tinggal kita rapiin ya. Pasti ada potongan-potongan itu yang kayak kekat gitu, nggak rapi. Jadi tetap disisir dan dipotong. Alright. Great.
Lihat ini, aku memang potongnya bergerigi karena nanti anyway dia akan ditipiskan lagi. So, oh berarti aku sudah motong sekitar berapa senti? 5 senti? Ya, like this. That's good. Sekarang cara yang sama kita ulang di sisi yang satunya. Ini agak susah ya, karena kan tangan kiri dan kita harusnya motongnya tuh seperti ini kalau di salon. Tapi berhubung kita potong sendiri, aku potongnya harus seperti ini. Terserah stylenya mau yang mana. Beginilah teman-teman, kalau kita menghemat. Look, ini udah sama ujungnya. Selalu pastikan kalau ada rambut-rambut yang memang dia agaknya terlalu panjang, ya, tidak sama satu sama lain. Dan memang kalau kita mau layer itu bentuknya biasanya V ya. Ya, itu normal. Aku mau potong poni. Poninya udah kita lihat dulu dengan poni. Ini kan poniku sudah terlalu panjang ya. Look. Rambutku baunya harum. So what will I do? Aku bakal potong sedagu. My hair. Goodbye. It's nice. Atau look fresh now. Sekarang untuk bagian apa ya kalau kita bilang tuh ya, ubun-ubun atau punuk. So teman-teman, ini rambut yang dipunuk aku juga biasanya potong, dan aku potong sesuai dengan selera. It's okay, dia nggak akan terlalu banyak kelihatan, tapi yang penting dia udah kepotong, jadi agak sedikit kelihatan light begitu ya. Alright, so aku udah punya poni sedagu. It's nice. It's time to shape them. Dengan gunting ini, aku akan mulai dengan sisi yang paling gampang dulu. Again, kita langsung aja ya potong. Tuh, dia hanya potong sejumput-sejumput gini guys. Memang tujuannya itu adalah untuk menipiskan.
So, I think I'm ready. Kita lakukan lagi final check. Apakah panjangnya sama? Oke, ternyata tidak. Jadi bagian kiri agak kepanjangan sedikit, so kita akan gunting lagi. So teman-teman, ini aku akan style ya, aku akan phone sedikit atau mungkin agak dicatok begitu ya. Aku akan kasih tunjuk kalian gimana nanti hasilnya. But for now I feel so light. Look. Jadi memang dia harus V-shape ya. Dia harus V-shape karena ini adalah layers. Alright, so teman-teman, ini so teman-teman, ini aku bakalan catok atau sedikit style begitu ya, supaya kalian nanti bisa lihat gimana hasil akhirnya. Let's go. MG. We have to clean all of this mess. Yes. Oke, di sini kita pakai mesin catok dengan suhu 180 derajat Celcius. Sudah panas. Sekarang kita tinggal cetok. Guys, I'm back. Look at this. Ini adalah layer aku sendiri. Ini adalah poninya. Ini udah dicatok, udah rapi. It looks super nice. Jadi kalau aku bawa ke belakang separuhnya, look, ini semua jatuh ya. Harus seperti itu. Look at this. It's so nice. Kalau aku taruh ke belakang, jadi karena dicatok dia nggak jadi V lagi, but it's super nice. I'm so happy with the result. Kalau dibawa ke samping pun juga tetap layernya pun ada. Wah, rambut rasanya fresh banget teman-teman. Ini emang kemampuan untuk motong rambut itu perlu ya. Aku nggak nyesel, dulu sempat belajar dan ternyata berguna banget, nggak cuman buat motong rambut aku tapi juga motong rambutnya suami aku. Mungkin one day buat motong rambutnya anakku. So buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memang kepengen hemat uang juga ya, terutama di masa-masa corona ini, potong rambut sendiri aja lah. Kalau kalian nggak bisa yang aneh-aneh bentuknya atau macam layer, aku punya suggestion gampang aja. Pertama-tama kalian ini ya, partition dulu. Kalian bentuk dalam part-part kanan dan kiri, depan dan belakang. Begini ya. Jepit di sini. Terus bagian sininya kalian potong, kalau mau model biasa aja potong kayak gini. Krik gitu. Ya, bentuk yang lurus terus. Atau kalian juga bisa pakai yang bukan gunting tapi alatnya buat potong rambutnya cowok ya, macam shaver gitu. Itu ada opsinya buat motong step by step gitu loh. Mungkin suatu saat nanti aku akan tunjukin ketika aku mau potong ini rambut lurus. Dan untuk hari ini aku
potongnya model layer dulu. Jadi aku mau kasih tunjuk ke kalian. You can do it at home, it's really easy dan cheap. Yang penting kalian harus bisa ngelakuin partisinya. Dan itu tadi sih, harus sabar ya, harus telaten. Kalian harus sisir berkali-kali dan lihat dari berbagai macam sudut, kanan, kiri, depan, belakang, apakah layer kalian itu sudah nyatu atau belum, begitu. Oke teman-teman, what do you think about this layer and DIY layer at home? Please let me know di komen bawah ini. Guys, nih lihat. Ini adalah hasil layer rambut aku, potong sendiri. Walaupun nggak perfect banget, tapi sudah kelihatan bentuknya dan rapi, itu yang penting. Dan aku seneng banget karena aku nggak perlu keluar uang sama sekali untuk potong. Akhirnya skill set aku untuk potong-memotong ini berguna juga dan bisa hemat. Dan what do you think guys? Apakah ini bagus ataukah tidak? Let me know.